sindir Malaysia, jangan kebelet pengen ikutan FIFA Series. Malaysia dianggap tak serius dengan sanksi naturalisasi. Madam Peng mengatakan, sabar kocak, ada giliran 2028 nanti. Buset. Semuanya berawal beberapa minggu lalu, ketika FIFA resmi mengumumkan negara-negara undangan untuk FIFA Series 2026. Pengumuman yang awalnya terasa tenang itu tiba-tiba berubah jadi panggung drama Asia Tenggara. Karena di balik daftar tamu yang sudah dikunci, ada satu negara yang merasa mereka harusnya ada di dalam, Malaysia. Dan dari situlah rentetan sindiran, komentar, dan evaluasi terbuka mulai bermunculan. Highlight pertamanya terjadi ketika Federasi Malaysia mulai menyuarakan keberatan secara halus. Mereka merasa proses seleksi FIFA tidak mencerminkan perkembangan tim mereka. Mereka merasa Malaysia layak mendapat panggung. Tapi saat itu juga, rumor soal teguran FIFA terhadap proses naturalisasi Malaysia kembali naik ke permukaan. Dokumen beberapa pemain dianggap tidak rapi, prosesnya terlalu cepat, dan ada kekhawatiran soal keabsahan status. Bagi FIFA, hal-hal seperti ini tidak bisa dianggap enteng, apalagi untuk negara yang ingin tampil di event global. Disinilah Thailand diam-diam memperhatikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand memang berada di jalur yang cukup stabil. Mereka punya perencanaan jangka panjang, federasi yang rapi, dan struktur liga yang diperbaiki secara konsisten. Jadi ketika mereka melihat Malaysia muncul dengan suara keras, sementara masalah internal belum selesai, mereka memberi komentar sederhana, jangan kebelat. Komentar yang terdengar ringan, tapi menghantam dengan tepat di titik yang paling terasa. Namun puncak dramanya baru benar-benar muncul ketika sosok yang paling ditunggu bicara, Madam Peng. Figur yang dikenal elegan tapi satir ini langsung bikin suasana meledak hanya dengan satu kalimat. Ia mengatakan, sabar kocak, ada giliran 2028 nanti. Kalimat pendek yang kalau dipelajari perlahan, sebenarnya bukan sekedar ejekan, tapi rangkuman evaluasi yang sangat akurat. Untuk memahami kenapa ucapan itu bisa sekeras itu dampaknya, kita harus kembali sedikit ke belakang. Malaysia sedang membangun diri dengan strategi naturalisasi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya jelas, memperkuat tim nasional secepat mungkin. Tapi saat prosesnya terburu-buru, administrasi sering jadi korban. Dan dalam sepak bola modern yang sangat ketat regulasinya, kesalahan administrasi bukan hanya memalukan, tapi juga mengindikasikan sebuah federasi belum stabil. Di sisi lain, negara-negara yang diundang FIFA punya ciri yang sama. Mereka konsisten. Indonesia misalnya lagi berada dalam fase emas, infrastruktur diperbaiki, hubungan dengan FIFA bagus, event internasional sukses, ranking meningkat, dan federasi sedang berada dalam arah yang jelas. Singapura dipilih karena mereka punya struktur federasi paling rapi di ASEAN. Australia jelas sudah mapan. Negara-negara Asia Tengah dipilih karena komitmen jangka panjang yang sudah berjalan. Malaysia, mereka ada di tengah-tengah, punya potensi, punya fanbase besar, punya ambisi, tapi pondasi belum stabil. Itu sebabnya komentar Thailand terasa pas, bukan karena mereka ingin menjatuhkan, tapi karena mereka melihat pola yang sama seperti masa lalu. Malaysia sering ingin cepat tapi lupa menata dasar. Dalam nada diplomatis tapi tajam, ucapan ada giliran 2028 nanti sebenarnya adalah pengingat bahwa sepak bola dunia bukan soal siapa yang paling ingin tampil, tapi siapa yang paling siap tampil. Di Malaysia sendiri efeknya langsung terasa. Media lokal mulai mempertanyakan urgensi keinginan ikut FIFA Series. Apakah realistis atau hanya dorongan emosional karena tidak mau tertinggal dengan tetangga? Dan ketika analis mulai bicara, mereka sepakat bahwa Malaysia butuh waktu. Bukan 2 bulan, tapi 2-3 tahun untuk membangun ulang, merapikan dokumen pemain, memperkuat struktur federasi, dan menstabilkan liga. Sementara itu, Thailand tidak menambah komentar apapun setelah ucapan Madam Peng viral. Mereka diam, seolah tahu bahwa kalimat itu sudah cukup. Tapi publik Thailand dan ASEAN memahaminya dengan sangat jelas. Sindiran itu bukan sekedar konflik, tapi cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa sepak bola ASEAN saat ini sedang bergerak cepat dan negara yang tidak siap akan tertinggal. Jika dilihat lebih jauh, drama ini menunjukkan perubahan besar di kawasan. Indonesia naik ke panggung global. Thailand stabil sebagai penantang utama Asia, Singapura berbenah sistematis, Vietnam menjaga konsistensi. Semua negara ini ikut ritme FIFA, dan Malaysia berada di periode penting. Mereka harus menentukan apakah ingin berbenah sungguhan atau hanya mengejar momen. Pada akhirnya, cerita ini bukan sekedar sindiran kebelet,
atau candaan 2028 nanti. Ini tentang siapa yang benar-benar siap tampil di panggung dunia. Malaysia punya peluang, tapi bukan hari ini, bukan 2026. Dan seperti kata Madam Peng, masa depan itu masih ada kalau mereka mau membangun dari dasar. Karena dalam sepak bola modern, kehormatan untuk tampil bukan diminta. Itu datang kepada mereka yang pantas.